Bagi saya selaku kuasa hukum dari Bapak Profesor Paiman Raharjo, ya. Yang pertama kita minta Roy Suryo CS dan Dr. Tifa itu untuk menghentikan kenekatan-kenekatan mereka ya, yang sangat-sangat tidak akademis ya. Tapi dalilnya adalah penelitian tapi memperolok-olok. Hingga gambaran kami ini adalah motifnya bukan masalah akademisi tapi ekonomi gitu. Karena kemungkinan besar mereka ini ada dalang di balik itu mungkin ya. Karena saya yakin saat ini pasti keluarga mereka itu nggak mungkin akan mendorong mereka, ayo Pak, ayo Ma masuk penjara nggak apa-apa, yang penting permalukan Pak Jokowi, Pak Paiman, nggak seperti itu. Pasti mereka berpikir, kalau sudah Bareskrim Mabes Polri menyatakan penyelidikan, surat perintah penyelidikan itu dihentikan, kemudian saksi-saksi dan bukti-bukti yang mereka tampilkan itu bukan asli juga, dan malah meminta kepada Pak Jokowi untuk membuktikan keasliannya, cukup minta maaf mereka ampuni, itu kan suatu kenekatan gitu. Dan lagian mereka ini kan tidak mengerti menyangkut ketatanegaraan tentang jabatan presiden yang sampai saat ini mantan presiden itu dilindungi gitu. Ini mereka hanya gara-gara politik sakit hati, kebencian dan lain sebagainya memperolok-olok Pak Jokowi yang sudah berhasil membangun Indonesia selama 10 tahun ya. Tiba-tiba dengan kelompok orang seperti ini, saya pada kesempatan tolong minta maaf aja, yang benar aja gitu. Tidak mau juga. Nah, kembali saya jelaskan kepada mereka, apa tujuannya? Memenjarakan, bukan, kami ingin Pak Jokowi itu malu dan dianggap sebagai pembohong katanya. Apa itu cara-cara seperti itu? Tahu nggak? Seorang presiden itu punya hak, konstitusi itu sebagai apa? Mengangkat menteri, menyatakan perang, kemudian mereka bisa melakukan kontrak segala macam ya. Kemudian mereka dipilih secara 5 tahun. Nah, bagaimana dalam penulisan tesis saya tahun 2008 tentang status hukum presiden sebagai pelapor dan terlapor dalam perkara pidana. Nah, di situ coba bicara sejarah, mana ada presiden yang jadi tersangka di dunia ini, khususnya dalam perkara-perkara seperti ini, itu dilindungi. Nah, kalian sudah dalam produk SP2HL itu tiba-tiba masih mengejek, mempermalukan. Nah, kemudian bukti-bukti apa? Dan sekarang adalah status mereka sebagai calon tersangka loh, sudah dalam penyidikan. Masih mau nggak kita minta tolong untuk minta maaf? Masih mengejek, begitu yakinnya Roy Suryo dan semuanya gitu. Nah, kemudian ada juga upaya-upaya dalam bentuk pemerasan yang sudah kita laporkan ya, motivasinya dengan ancaman kalau uang sekian kalau tidak dilaporkan, dan mereka viralkan. Nah, kemudian beralih dari Pak Jokowi, yang membuat dan mencetak itu adalah Pak mantan Wakil Menteri Desa, Pak Profesor Paiman gitu. Begitu Pak Profesor Paiman membuat laporan pidana dan gugatan perdata yang akan kita sidangkan tanggal 29 nanti ini. Nah, muncul lagi yang mencetak, sudah ditemukanlah katanya yang membakar. Ya, itu memang dalam keadaan panik, orang-orang ini sudah menyadari gitu. Dan mulai membuat satu narasi framing bahwa seolah-olah rekayasa hal-hal yang tidak penting ini membuat kriminalisasi terhadap diri mereka. Nah, padahal yang saya katakan awal bahwa ini bukan lagi masalah antara Pak Profesor Paiman Jokowi, tapi masalah mereka dengan hukum. Nah, jadi Bang Farhad, kesimpulan kami, ini adalah motivasi ekonomi mereka dari situ. Berarti ada yang membiayai. Motivasi ekonomi yang kemudian mendorong Roy Suryo CS untuk terus menekan segala pihak begitu ya Bang Farhad ya. Padahal dalam wajah mereka udah ada kesedihan bahwa mereka akan mengalami hal-hal yang mungkin akan mengganti kerugian perdata atau imaterial, dan juga akan menjalani hukuman pidana. Demikian Pak.